Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus di pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas mengenai limit trigonometri dan mulai membahas mengenai diferensial atau turunan. Jadi videonya saya bagi menjadi dua agar tidak terlalu panjang. Nah, di video pertama ini kita akan membahas mengenai limit trigonometri. Di minggu lalu kita telah membahas dasar dari limit dan beberapa contoh persoalannya. Kali ini kita akan membahas mengenai limit dalam fungsi trigonometri. Nah, yang pertama yang harus kita ingat kembali adalah beberapa hal ketika mencari limit dari fungsi sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, di sini untuk setiap bilangan real C dalam daerah asal fungsi, yang pertama ketika limit T sampai dengan C dari sin T, itu nilainya adalah sin C. Jadi C ini tinggal substitusikan. Cos T juga sama, substitusikan menjadi cos C. Tangen T juga sama menjadi tangen C. Kemudian kotangen T juga sama menjadi kotangen C. Kemudian sekan T menjadi sama menjadi sekan C. Dan C ini kosekan juga sama, substitusikan. Jadi limit T, cos, kemudian tangen, kotangen, sekan, kosekan T dari dimana T-nya mendekati C, maka C-nya tinggal disubstitusikan, nanti berubah menjadi sin C, cos C, tangen C, kotangen C, sekan C, dan kosekan C. Selanjutnya, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi limit, kita akan mencari limit T menuju 0 dari fungsi T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, di sini akan dipisahkan menjadi dua fungsi. Masih ingat ya sifat-sifat di dalam limit di pertemuan minggu lalu. Jadi yang pertama adalah fungsi cos T-nya. Ini dipisahkan menjadi fungsi limit T menuju 0 dari cos T. Kemudian fungsi polinomialnya adalah T kuadrat per T plus 1. Jadi kita akan mencari dua fungsi limit. Yang pertama limit T menuju 0 dari T kuadrat per T plus 1. Selanjutnya tinggal disubstitusikan saja 0 ini ke dalam fungsi polinomialnya, yaitu 0 kuadrat dibagi dengan 0 ditambah dengan 1, kemudian 0 di sini juga substitusikan ke dalam cos T-nya, yaitu menjadi cos 0. 0 per 1 adalah 0, kemudian cos 0 adalah nilainya 1, yaitu 0 dikalikan 1 nilainya adalah 0. Ini adalah cara yang paling mudah, yaitu tinggal disubstitusikan saja konstanta yang dicari limit yang mendekatinya. Sehingga T kuadrat cos T per T ditambah 1, ini akan memiliki nilai ketika T-nya mendekati 0, yaitu nilainya mendekati 0 juga. Nah, selanjutnya juga yang harus Anda ingat, ini juga sebenarnya sudah Anda pelajari seharusnya di SMA atau SMK. Jadi limit T mendekati 0 dari sin T dibagi dengan T adalah nilainya sama dengan 1. Kemudian limit T mendekati 0 dari 1 dikurangi cos T dibagi dengan T adalah nilainya 0. Contohnya adalah seperti ini. Jadi limit X mendekati 0 dari sin 3X dibagi X, ini akan kita rubah ke dalam fungsi sin T per T, sehingga 3X ini harus sama dengan penyebutnya di sini. Jadi T itu tidak harus selalu dalam bentuk X sin X per X saja, tapi bisa dalam bentuk fungsi. Kalau yang ini sin 3X berarti penyebutnya harus dalam bentuk 3X. Oleh karena itu di sini saya rubah dikali menjadi ya 3 dikali 3X. Paham ya? Jadi awalnya adalah sin 3X per X, karena akan dirubah ke dalam bentuk sin X per X atau sin T per T. Di sini T-nya itu adalah 3X, sehingga penyebut yang di sini yang tadinya X ini harus dirubah ke dalam 3X. Makanya kita membutuhkan perkalian 3 per 3-nya yang tidak merubah fungsi aslinya, karena 3 per 3 adalah 1. Sehingga nilai limitnya berubah dari limit X mendekati 0 dari sin 3X per X akan berubah menjadi limit X mendekati 0 dari 3 dikalikan dengan sin 3X per 3X. Jadi di sini sudah kita peroleh bahwa 3X di sini sudah sama dengan penyebutnya. Nah, ini
Artinya, fungsi ini sudah mendekati fungsi sin T per T, di mana nilai limit X mendekati 0 dari sin T per T, ini nilainya sama dengan 1. Nah, misalnya di sini ya, untuk agar lebih jelasnya, 3X ini saya misalkan menjadi Y. 3X ini saya misalkan menjadi Y maksud saya, sehingga 3 yang di sini kita keluarkan menjadi 3 limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Artinya 3 kali limit Y mendekati 0. Ingat, Y ini adalah 3X, Y-nya mendekati 0. Jadi Y-nya adalah 3X, jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya juga adalah 0. Jadi Y mendekati 0 dari sin Y per Y, sedangkan sin Y per Y tadi nilainya adalah 1. Limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y adalah 1, sehingga 3 dikalikan dengan 1. Jadi dasarnya adalah dari sini, kita merubahnya ke dalam bentuk ini. Paham ya? Saya kira ini mudah sehingga hanya untuk mengingatkan kembali. Nah, contoh selanjutnya adalah kita akan membentuk 1 minus cos T per T. Artinya di sini kita akan mencari limit T mendekati 0 dari 1 minus cos T per sin T, di mana di sini pembilang ini akan kita rubah ke dalam bentuk 1 minus cos T per T. Kemudian yang bawahnya akan kita rubah ke dalam bentuk yang ini, sin T per T. Sehingga pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan atau harus dikali dengan 1 per T. Yang ini harus dikali dengan 1 per T, yang bawahnya juga harus dikali dengan 1 per T, di mana 1 per T dibagi dengan 1 per T nilainya adalah 1. Jadi tidak merubah fungsi asalnya. Sehingga kita kembalikan lagi, yang pertama 1 minus cos T kita rubah menjadi 1 minus cos T per T. Kemudian yang penyebutnya sin T ini kita bagi dengan T-nya juga. Artinya kita memperoleh 1 minus cos T dibagi T, tadi di dalam formulanya adalah nilainya sama dengan 0. Di formula yang tadi ya, formula baku yang ini nilainya sama dengan 0. Kemudian limit T mendekati 0 dari sin T per T adalah 1. Sehingga 0 dibagi 1 nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah limit X mendekati 0 dari sin 4X per tangen X. Selanjutnya, artinya kita akan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah pembilangnya yang ini akan kita rubah ke dalam bentuk baku sama seperti tadi, yaitu sin T per T. Kemudian yang bawahnya ingat tangen X itu adalah sin X dibagi dengan cos X. Di sini paham ya? Jadi sin X cos X ini juga si sinnya nanti akan kita rubah juga ke dalam bentuk yang sama seperti ini, sehingga nanti cos X-nya akan tetap sama. Nah, selanjutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa sin 4X ini akan dirubah menjadi sin T dibagi dengan T, artinya kita harus mengalihkan sin 4X dengan 4 per 4X. Ingat ya yang tadi yang ini 4X, maka penyebutnya juga harus 4X, sehingga fungsinya harus dikalikan dengan 4 per 4X. Kemudian tadi tangen itu adalah sin per cos, sedangkan sin X-nya ini akan dirubah menjadi sin T per T, sehingga sin X dibagi dengan X kalikan dengan cos X. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan memiliki beberapa fungsi, dipisahkan kembali. Fungsi pertama adalah fungsi limit dari konstanta 4. Kemudian fungsi yang keduanya adalah sin 4X per 4X, yang ini. Kemudian fungsi yang ketiganya penyebutnya adalah limit dari sin X per X. Kemudian fungsi yang keempatnya adalah limit dari
X menuju 0 dari 1 per cos X. Artinya, limit X mendekati 0 dari 4 konstanta, masih ingat minggu lalu ya, nilainya adalah konstanta itu sendiri, kemudian sin 4X per 4X adalah nilainya 1, sin X dibagi X adalah 1, dan 1 per cos X, ini substitusikan ke sini, cos 0 adalah 1, berarti 1 per 1 adalah 1, nilainya sama dengan 4. Paham ya? Jadi Anda harus jeli melihat mana sih yang harus dibentuk ke dalam bentuk sin T per T. Kemudian misalnya ada kotangan, kosekan, dan lain sebagainya, rubah dalam bentuk yang ada korelasinya atau hubungannya dengan sin per cos atau sin dan cosnya. Baru rubah ke dalam fungsi baku yang tadi saya tunjukkan. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai limit tak hingga. Jadi kalau tadi itu limit X mendekati 0, kemudian limit X mendekati C atau T mendekati C, nah kali ini adalah limitnya X-nya mendekati tak hingga, jadi menuju tak hingga. Nah, di sini misalkan kita memiliki fungsi F didefinisikan pada interval C sampai dengan tak hingga. Untuk ke beberapa bilangan C, kita mengatakan bahwa limit X mendekati tak hingga dari Fx nilainya akan sama dengan nilainya kan mendekati sebuah konstanta L. Nah, jika untuk setiap epsilon 0, epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan yang berkaitan dengan M besar sedemikian sehingga X ini akan lebih besar dari M besar jika X lebih besar dari M besar, maka nilai mutlak dari Fx dikurangi L itu lebih kecil dari epsilon. Ini saya kira minggu lalu sudah saya bahas, jadi harusnya Anda masih ingat. Kemudian limit tak hingganya, limit menuju minus tak hingga. Kalau tadi itu, kalau yang pertama itu dari minus ini C menuju tak hingga ke sini. Kalau sekarang dari titik C menuju minus tak hingga, jadi ke kiri. Jadi limit X mendekati minus tak hingga, nanti nilainya sama saja, limit X mendekati minus tak hingga dari Fx akan mendekati nilai L. Nah, kemudian epsilonnya juga sama. Jadi kalau tadi di sininya lebih besar, kalau di sini lebih kecil dari M besar. Nah, di dalam limit tak hingga, misalnya di sini ya, tunjukkan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif, ini konstanta, maka limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat K nilainya mendekati 0. Dan limit X mendekati tak hingga, minus tak hingga dari 1 per X pangkat K sama dengan, bukan sama dengan, maksud saya adalah mendekati 0. Nah, misalkan epsilon ini lebih besar dari 0, setelah analisis pendahuluan kita memilih M. M-nya ini adalah akar pangkat K dari 1 per epsilon, kemudian ketika X-nya mendekati M besar, ini mengimplikasikan bahwa nilai mutlak dari 1 per X pangkat K dikurangi 0, nilainya akan sama dengan 1 per X pangkat K yang lebih kecil dari 1 per M besar pangkat K sama dengan epsilon. Nah, di sini buktikan bahwa limit X mendekati 0 dari X per 1 plus X kuadrat nilainya sama dengan 0 katanya. Nilainya sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0. Sebentar. Ini nilainya sama dengan 0 katanya. Nah, artinya kita akan merubah limit ini mendekati tak hingga, bukan merubah menghitung, mendekati tak hingga. Nah, perhatikan pangkat tertingginya berapa dari fungsi X per 1 plus X kuadrat. Di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, sehingga semua fungsi X, semua fungsi di dalam fungsi X per 1 plus X kuadrat kita bagi dengan pangkat tertingginya. Yang pertama adalah X. X ini kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu X per X kuadrat. Kemudian 1 juga kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu 1 per X kuadrat. Kemudian X kuadrat juga dibagi dengan pangkat tertingginya, yaitu X kuadrat per X kuadrat. Selanjutnya kita akan memperoleh bahwa X per 1 per X kuadrat, ini coret 1, sisanya adalah 1, berarti 1 per X. Kemudian 1 per X kuadrat adalah 1 per X kuadrat tetap. Kemudian X kuadrat per X kuadrat, ini nilainya sama dengan 1.
Nah, selanjutnya tinggal substitusikan X mendekati tak hingganya ke dalam fungsi yang kita rubah tadi. Yang ini substitusikan 1 per tak hingga, kemudian 1 per X kuadrat, 1 per tak hingga, ditambah dengan 1. 1 per tak hingga adalah 0. 1 dibagi dengan nilai yang sangat besar, itu nilainya akan mendekati 0. Kemudian 1 per tak hingga dikuadratkan, tak hingga ini sudah sangat besar, dipangkatkan lagi, dikuadratkan sehingga dia akan semakin besar. Sehingga 1 ini juga dibagi dengan nilai yang cukup sangat besar, itu akan mendekati 0 juga. Ditambah dengan 1 artinya 0 dibagi dengan 1 nilainya sama dengan 0. 0 dibagi berapapun nilainya akan tetap 0. Paham ya? Jadi langkahnya adalah Anda membagi semua fungsi dengan pangkat tertingginya. Kemudian baru substitusikan nilai tak hingganya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah limit X mendekati minus tak hingga dari 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3. Nah, perhatikan di sini pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut itu sama, yaitu X pangkat 3. Sehingga kita bagi fungsi pertama 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian 1 dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Artinya kita akan mendapatkan nilai ini dicoret, hasilnya adalah 2, kemudian 1 per X pangkat 3 tetap, X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 nilainya adalah 1. Selanjutnya tinggal Anda substitusikan minus tak hingga ke sini. Nah, selanjutnya 2 dibagi dengan 1 per minus tak hingga dipangkatkan 3, yaitu minus tak hingga juga. Minus tak hingga, 1 per minus tak hingga nilainya akan mendekati 0, hasilnya adalah 2. Paham ya? Saya kira ini mudah. Kemudian sama seperti tadi, ini masih mengenai limit tabar hingga, tapi ada limit kanan dan limit kirinya. Jadi di sini limit X mendekati C plus Fx itu nilainya mendekati tak hingga. Kemudian jika untuk setiap bilangan positif M besar terdapat sebuah delta lebih dari 0, sedemikian rupa sehingga 0 jika 0 lebih kecil dari X dikurangi C dan lebih kecil dari delta, maka Fx akan lebih besar dari M besarnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita mencari limit X mendekati 2 plus, yaitu X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan 5X plus 6. Jadi yang pertama untuk mempermudahnya, X kuadrat dibagi dengan 5X ditambah 6 ini saya buat faktor, jadi tidak selalu otomatis membagi semua fungsi dengan pangkat tertingginya, tapi harus dilihat dulu apakah bisa difaktorkan atau tidak. Nah, kalau di sini perhatikan dia bisa difaktorkan, X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah dengan 6 ini dia menjadi X dikurangi 3 dan dikalikan dengan X dikurangi 2. Untuk pemaktoran saya kira Anda sudah bisa ya, karena selalu sudah saya jelaskan dari beberapa contoh di minggu-minggu lalu. Nah, perhatikan ketika X-nya mendekati 2 plus, maka di sini kita gambarkan dulu. X mendekati 2 plus, maka dari titik ini X plus 1, substitusikan 2-nya dia mendekati 3. Kemudian X dikurangi 3 di sini, substitusikan 2 plusnya, dia akan mendekati minus 1. Kemudian X dikurangi 2 dia akan mendekati 0. Sehingga akan diperoleh bahwa limit X mendekati 2 plus dari X plus 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah dengan 6, nilainya akan sama dengan limit dari X mendekati 2 plus dari X plus 1 dibagi dengan X dikurangi 3 dikalikan dengan X dikurangi 2, nilainya adalah minus tak hingga. Paham ya? Jadi dari sini. Substitusikan ini artinya 3 dibagi dengan minus 1 dikalikan dengan 0. Artinya minus dari 3 per 0. Minus 3 per 0 itu adalah minus tak hingga. Jadi ingat kalau konstanta dibagi dengan 0 itu dia mendekati tak hingga. Kemudian kalau 0 dibagi dengan konstanta itu adalah 0. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada yang disebut dengan kekontinuan fungsi. Jadi kata kontinu ini digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan secara mendadak.
Nah, kekontinuan di satu titik, misalnya kita memiliki sebuah fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka yang mengandung c, kita menyatakan bahwa f kontinu di c jika limit x mendekati c dari fx nilainya akan mendekati nilai fc-nya. Paham ya? Dia akan kontinu di c ketika nilai limitnya dia mendekati fc. Nah, contohnya di sini. Fx yaitu x kuadrat dikurangi 4 per x dikurangi 2. Ketika x-nya tidak sama dengan 0, maka bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu. Nah, agar kontinu di titik itu artinya kita harus menggunakan limit x mendekati 2. Karena kalau x sama dengan 2, dia akan tak terhingga, akan tak bisa didefinisikan. Nah, limit x mendekati 2 dari fx itu akan sama dengan limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 4 per x dikurangi 2. X kuadrat dikurangi 4 ini kita faktorkan menjadi x dikurangi 2 dikalikan dengan x plus 2. Artinya kita bisa coret yang ini hasilnya adalah limit x mendekati 2 dari x plus 2. Sehingga dia akan kontinu di titik 2 ketika fungsi fx-nya dicari menggunakan limit x mendekati 2, yaitu nilainya akan mendekati 4. Tetapi tidak sama dengan 4. Paham ya? Kemudian di dalam kekontinuan fungsi, seperti yang sudah selalu saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan ada yang disebut sebagai fungsi polinomial, kemudian ada juga yang disebut sebagai fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi polinom kontinu di setiap bilangan dengan C. Di setiap bilangan real C maksud saya. Nah, fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yakni kecuali pada titik sehingga penyebut adalah 0. Jadi, seperti yang tadi saya bahas, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga dia akan kontinu di bilangan real C daerah asalnya kecuali pada titik sehingga penyebut adalah 0. Nah, fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C jika n-nya adalah ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C jika n genap. Fungsi ini kontinu di setiap bilangan real C positif. Jadi jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C, tapi jika n genap, fungsi ini kontinu di setiap bilangan real positif C. Selanjutnya, ketika kita memiliki dua fungsi f dan fungsi g, kemudian fungsi f dan g ini kontinu di C, maka K dikalikan fungsi f, kemudian jumlah dari dua fungsi tersebut, yang ini jumlah dari dua fungsi tersebut, kemudian selisih dari dua fungsi tersebut, perkalian dan pembagian, asalkan untuk pembagian ya, asalkan si G-nya ini tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak menghasilkan nilai 0, kemudian fungsi pangkat N, kemudian akar pangkat N dari F, kemudian asalkan nilai untuk akar pangkat N, asalkan nilai dia bawah akarnya lebih sama dengan 0 jika N genap. Jadi fungsi F dan G kontinu dicek, kemudian dia juga kontinu ketika fungsinya dikalikan dengan konstanta, dijumlahkan, dikurangi, dikali, dibagi, asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0, dipangkatkan dan diakar pangkatkan asal nilai di bawah akar pangkatnya lebih dari 0. Kemudian untuk fungsi trigonometri, di sini fungsi sinus dan sinus adalah kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Selanjutnya adalah ketika kita memiliki nilai limit X mendekati C dari Gx, dia mendekati nilai L, dan jika F kontinu di L, maka limit X mendekati C dari F Gx, nilainya akan sama dengan fungsi F dari hasil limit Gx-nya. Jadi Gx-nya, cari dulu limit Gx-nya, baru substitusikan ke dalam fungsi F-nya. Nilainya akan mendekati nilai dari FL-nya. Nah, khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposisi FOG kontinu di C juga. Masih ingat dengan fungsi komposisi ya? Nah, selanjutnya untuk materi diferensial akan kita bahas di video berikutnya.